Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Cahyadiva dengan NIM 29021-539 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan tema pola organisasi. Mata kuliahnya yaitu perilaku organisasi. Dosen pengampunya yaitu Bapak Syukri Hamdi SEMM. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan sebuah kesatuan sosial yang terbentuk dari adanya sekelompok individu yang saling berinteraksi antara satu sama yang lain, membentuk suatu pola yang terstruktur dengan cara tertentu yang membuat setiap anggota yang ada di dalamnya memiliki tugas serta fungsinya masing-masing, menjadi kesatuan yang memiliki tujuan tertentu serta memiliki batas-batas yang jelas, sehingga organisasi tersebut dapat secara tegas dipisahkan dari lingkungannya. Pengertian teori organisasi. Teori organisasi sendiri merupakan sebuah teori yang digunakan untuk mempelajari proses kerjasama yang dilakukan oleh antar individu, hakikat kelompok yang ada di dalam individu dalam mencapai tujuan, serta berbagai cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menjelaskan bentuk tingkah laku seperti motivasi seorang individu dalam melakukan proses kerjasama di sebuah organisasi. Teori organisasi berdasarkan level analisis. Jenis teori organisasi sendiri beragam berdasarkan literatur serta sumber pustaka. Berdasarkan Scott dalam Ligard 2010, teori organisasi dibagi menjadi 3 level analisis yang terdiri dari level sosial, psikologis, level struktural, dan level makro yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Level sosial psikologis. Teori organisasi pertama yaitu level sosial psikologis merupakan teori organisasi yang lebih fokus terhadap hubungan individu serta antara personal dan yang di dalam sebuah organisasi. Pada kelompok teori ini, ahli organisasi melakukan upaya untuk menjelaskan bagaimana orang yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut saling berhubungan dalam mencapai tujuan masing-masing. 2. Level struktural. Teori organisasi kedua yaitu level struktural merupakan teori organisasi yang lebih berfokus kepada sebuah organisasi secara umum serta subvisi dari sebuah organisasi seperti contohnya departemen, tim, dan sebagainya. 3. Level makro. Teori organisasi ketiga yaitu level makro merupakan teori organisasi yang lebih berfokus kepada peran sebuah organisasi dalam menjalin hubungannya dengan kelompok organisasi maupun komunitas lainnya. Pada level ini, ahli organisasi melakukan upaya dalam menjelaskan hubungan antara organisasi dalam mencapai tujuan mereka masing-masing. Teori organisasi pada perkembangannya. Teori organisasi sendiri telah mengalami berbagai perubahan yang terjadi dari masa ke masa yang dapat dilihat melalui berbagai variabel yang menjadi pusat perhatiannya, yang digolongkan menjadi 3 yaitu teori manajemen ilmiah, teori hubungan antar manusia, teori aliran kuantitatif. Simak mengenal teori organisasi yang digolongkan menjadi 3 sebagai berikut. 1. Teori manajemen ilmu atau klasik. Dalam teori manajemen ilmiah atau klasik ini terdapat variabel yang diperhatikan yaitu pentingnya peranan manajer, pemanfaatan serta pengangkatan tenaga kerja, tanggung jawab serta kesejahteraan karyawan, iklim yang kondusif. 2. Teori hubungan antar manusia. Dalam teori hubungan antar manusia, pendekatan yang dilakukan berupa pendekatan psikologis terhadap bawahan, di mana dengan mengetahui perilaku seseorang bawahan sebagai suatu kelompok hubungan manusiawi yang bertujuan untuk menunjang tingkat produktivitas orang tersebut dalam bekerja. 3. Teori aliran kuantitatif. Dalam teori aliran kuantitatif, keputusan manajemen lebih difokuskan berdasarkan atas perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan tingkat keilmiahannya. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan ilmu manajemen yang pada umumnya memiliki langkah-langkah sebagai berikut: merumuskan masalah, menyusun sebuah model aritmetika. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.